Silakan ya. Rekam. Sambut, Pak. Oke ya, kita mulai. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang rekonstruksi citra pada CT scan ya. Oke, ini materinya relatif banyak. Mungkin nanti kita tidak bisa semuanya, tapi mungkin hanya sebagian aja ya. Oke, rekonstruksi citra pada CT scan. Oke, kita awali dari yang sederhana aja dulu. Jadi yang sebelah kiri itu adalah contoh objek ya. Objek ini bisa berupa fantom, objek ini bisa berupa pasien. Nah, kemudian fantom atau pasien ini di-scan menggunakan CT scan. Kemarin sudah kita bahas bahwa sinar X itu ditembakkan untuk setiap sudut ya. Dalam satu putaran itu berarti ditembak sebanyak 360 kali gitu. Ini kalau dalam contoh ini ukuran pasiennya, ini fantomnya fantom komputasi ya. Ukuran pikselnya itu tidak, kalau yang normal memang citra pasien itu sekitar 512 kali 512. Ini sekedar contoh aja. Di sini ukuran fantomnya mungkin sekitar 65 kali 65 ya kayaknya ya, sekitar itu. Nah, kemudian ini kita tembak untuk setiap sudut. Nah, setiap kita tembak satu sudut, kita dapat data proyeksi. Jadi nanti sinar X ada sebagian yang diserap oleh tubuh kita, ada yang diloloskan, ditangkap pakai detektor. Nah, itu dinamakan dengan nama data proyeksi. Nah, data proyeksi untuk setiap sudut itu kita jadiin satu. Ini misalnya ya, pada sudut 1, ini sudut 2, sudut 3, ke bawah ini sudutnya semakin tinggi. Nah, kalau dalam contoh ini sudutnya hanya ada 60 ini. Nah, kalau yang sebenarnya sudutnya itu ada 360 derajat. Nah, kumpulan data proyeksi untuk berbagai sudut ini yang dinamakan dengan nama sinogram atau sinogram ya, kumpulan data proyeksi ini. Nah, sinogram atau data proyeksi ini harus kita rekonstruksi untuk mendapatkan citra sebagaimana objek. Nah, kalau seandainya objeknya seperti ini, setelah kita rekonstruksi menggunakan komputer, harapannya nanti hasilnya seperti ini lagi. Gitu. Meskipun tentu saja kita tidak bisa menghasilkan hasil yang betul-betul sama ya, tapi paling tidak itu mendekati sama dengan tingkat error berapa persen gitu. Nah, proses untuk mengubah dari sinogram menjadi citra aksial, nah itu dinamakan dengan nama rekonstruksi citra. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya sederhananya. Nah, sebetulnya ada banyak sekali metode dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks ya. Tapi kita di dalam kuliah ini kita tidak akan bahas yang terlalu kompleks. Kita bahas yang dasar-dasar ya. Kalau kita ingin bahas yang kompleks mungkin nanti bisa dibaca di jurnal-jurnal ya. Yang pertama itu adalah metode direct metric inversion. Ini secara teori oke, tapi secara praktek memang tidak bisa dipakai karena menggunakan inverse matrix untuk data yang besar itu tidak mungkin dilakukan. Yang kedua ini adalah back projection. Back projection ini juga sangat sederhana, tapi nggak dipakai karena menghasilkan citra yang jelek ya. Kemudian ART dulu awal-awal sempat dipakai, berkembang menjadi SIRT, Simultaneous Iterative Reconstruction Technique. Nah, kemudian yang paling banyak dipakai saat ini itu adalah yang filter back projection ini, FBP. Itu yang paling banyak dipakai. Karena dia menghasilkan citra yang cukup bagus dengan waktu komputasi yang tidak terlalu lama gitu. Nah, kalau zaman sekarang selain filter back projection atau FBP, rekonstruksi citra yang banyak dipakai, banyak dijual juga, itu namanya IR ya, Iterative Reconstruction.
itu banyak dipakai. Tapi memang di beberapa vendor software ini harus dibeli sendiri, jadi tidak include pada saat pembelian City yang standar gitu. Nah, kita akan coba bahas. Nah, nanti bagi yang ingin mendalami lebih lanjut, mungkin bisa dibaca di beberapa paper. Kebetulan saya juga nulis beberapa paper tentang rekonstruksi citra ini, yang dulu-dulu ya dalam bahasa Indonesia, dan itu ada di jurnal Berkala Fisika ataupun di jurnal Sains dan Matematika. Itu dalam bahasa Indonesia ya, mudah untuk diikuti. Oke, kita akan coba lihat ilustrasi ya, ilustrasi dari rekonstruksi citra menggunakan metode yang pertama yang dinamakan dengan nama direct metric inversion. Oke, sekarang kita akan mulai. Ini misalnya ada objek. Objek ini bisa fantom, bisa pasien. Nah, objek ini saat ini kita sederhanakan, matriknya menjadi 2x2 ya. Tentu ini tidak kenyataan ya. Kenyataannya kalau di pasien yang untuk CT standar itu matriknya ukurannya 512 kali 512. Kalau untuk yang high resolution CT itu ada yang matriknya itu 1028 kali 1028, bahkan ada yang 2000 kali 2000. Tapi kalau yang CT scan umum dipakai di Indonesia yang standar itu ukuran matriknya 512 kali 512. Nah, terus di sini nanti kita coba bayangkan ini adalah objek yang terdiri dari matrik 2x2. Ini saya bentuknya kotak ya. Saya namakan aja matrik yang pertama A11, yang kedua A12, yang baris kedua A21, baris ketiga A22. Nah, ini setiap objek atau setiap matrik di sini, elemen matrik, nanti itu kalau di CT scan itu mewakili koefisien atenuasi linear. Nah, dalam hal ini misalnya kita kasih nilai 1, 2, 3, 4. Ini sekedar contoh ya. Maka yang pertama kali dilakukan itu adalah menembakkan sinar X. Nah, ketika ditembakkan, maka nanti kita mendapatkan yang namanya data proyeksi. Itu kalau secara matematika itu menggunakan yang namanya transformasi radon ya. Transformasi radon itu seperti bayangan. Jadi transformasi bayangan. Jadi menjumlahkan semua nilai piksel searah sinar X, dari arah datangnya sinar X. Itu kalau secara matematika dinamakan dengan nama transformasi radon ya. Oke, sekarang kita ilustrasikan. Jadi misalnya sinar X ditembakkan dari kiri ke kanan. Nah, kalau dia itu terkena objek yang bagian atas, matrik yang bagian atas, ini mu-nya 1, ini mu-nya 2. Maka nanti total yang didapat nilainya adalah 3 ya. Kemudian sinar X yang kedua ditembakkan untuk sudut yang sama dari kiri ke kanan tapi lewat yang bawah. Yang ini 3, ini 4, maka kita dapatnya 7. Nah, kemudian ditembak dari atas untuk matrik yang sebelah kiri, ini dapatnya 1, dapatnya 3, maka total sama dengan 4. Ditembak dari atas untuk yang sebelah kanan, ini besarnya 2, besarnya 4, jadi total adalah 6. Jadi dalam kasus ini kita mendapatkan data 2 proyeksi, sinogram berupa 2 proyeksi. Yang pertama adalah 3 dan 7, yang kedua adalah 4 dan 6. Nah, nilai inilah yang sebetulnya ditangkap pakai detektor, 3 dan 7, 3, 7, dan 4 dan 6. Nah, tantangannya adalah kita melakukan yang namanya inverse. Kalau seandainya, ini kan yang kita dapat itu kan sebetulnya kan proyeksinya. Yang kita dapat itu proyeksinya ya, kan ini yang ditangkap pakai sinar X. Nah, setelah kita tahu proyeksi ini, pertanyaannya adalah bisa nggak kita itu menebak nilai yang ada di dalam sini? Ya, kalau kita udah tahu yang di dalam, tahu yang di luar namanya kan proyeksi. Kan dibalik. Kalau kita udah tahu proyeksi dan ini ditangkap pakai detektor, bisa nggak kita mendapatkan nilai yang ada di dalam? Nah, itu yang sering dinamakan dengan tadi
image reconstruction ini. Maka kalau secara matematika, maka kita itu harus membuat dulu yang kita namakan dengan matrik ya. Matrik sinar X. Jadi sinar X itu harus kita wakili dulu dengan matrik. Ya. Kita wakili dulu dengan matrik ya. Jadi ketika sinar X itu menembak ini yang dari atas ini yang melewati 1 dan 2 dan menghasilkan proyeksi 3, ini kan matrik yang mewakili itu kan 1, 1 dan A1, 2. Di A1, 1 dan A1, 2. Dan kita dapat 3. Kemudian untuk yang bawah sini, kita itu matrik yang mewakili itu adalah A21, A22. Jadi A11, A22 kita dapat 7. Kalau yang ini, yang ke bawah, nilainya 1, nilainya 3, matrik yang mewakili adalah A11 dan A21 yang ini ya. Kita dapatnya 4. Nah, kemudian ini kita buat lebih lebih jelas lagi, matriknya jadinya seperti ini. Jadi kita pisahkan ya. Ya, ini adalah ini kita pisah. Jadi ini A11 dikali 1. Ini ada A12 dikali 1. Yang di sini sebetulnya itu ada A21 dikali 0 ya. Karena kan sinar X-nya hanya lewat yang atas. Ini A21 dikali 0. Yang di belakang sini A22 dikali 0. Nilainya juga 0 juga ya. Yang ini, yang bawah ini kan melewati bawah. Berarti kalau yang A11-nya berarti 0, A12-nya juga 0. Yang ada nilainya itu ini A21 berarti dia dikali 1, A22 dikali 2. Nah, sehingga ini nanti kalau kita sederhanakan jadi seperti ini. Jadinya matrik seperti ini ya. Ya. Jadi ini yang 1100 dari ini ya 1100. Yang nomor 2 ini berarti 0011. Terus yang bawahnya ini adalah 1, di sini 0. Kemudian 1 terus 0, ini harusnya agak mundur ke belakang ya. Ini 1 0 1 0. Dari sini berarti 1. Di sini ada 0, di sini ada 0, di sini 1. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, ini 3746 ini adalah sinogram. Data proyeksi yang kita dapat. A11, A21, A22, A21, A22 ini sebetulnya adalah matrik yang nilainya ingin kita tahu. Inilah yang nanti mewakili pasien atau mewakili fantom. Nah, kemudian 11000011 sampai sini ini adalah matrik F. Nah, matrik F ini mewakili berkas sinar X. Nah, berkas sinar X ini kita buat model matematika jadinya seperti ini ya. Ini adalah mewakili sinar X yang ditembakkan pada matrik 2x2 dari arah kiri dan dari arah atas. Nah, maka sinar X itu diwakili dengan matrik seperti ini. Nah, yang kita dapat adalah nilai ini. Ini data proyeksi. Nah, yang sekarang kita ingin tahu itu nilai ini. A11 berapa, A212 berapa, A21 berapa, A22 berapa. Nah, ini berarti matriknya ini berarti jadinya 4x4 ya. Jadi ketika objeknya itu punya matrik 2x2, maka nanti matrik yang mewakili berkas sinar X itu dalam contoh ini jadinya itu 4x4 itu. Oke, sekarang yang kita ingin tahu itu adalah A. Nah, sekarang nilainya A itu berapa? Nah, kalau kita ingin tahu A, maka sebagaimana di SMA dulu, maka gampang untuk mencari A. Jadi kalau matrik F dikali matrik A sama dengan matrik P, berapa nilai A? Maka A itu berarti adalah inverse dari F dikalikan dengan P. Ya, jadi A itu berarti inverse, matrik inverse dari F dikalikan dengan P. Itu
dulu di SMA atau di S1 udah diajari. Mungkin kita dulu diajari untuk matrik 2x2 itu waktu SMA ya. Mungkin waktu kuliah diajari untuk matrik 3x3, 4x4, atau matrik 5x5. Jadi sebetulnya secara sederhana data atau rekonstruksi citra itu dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita sudah tahu matrik yang mewakili sinar X dan kita tahu proyeksi, maka rekonstruksi citra itu bisa dilakukan dengan cara ini, dengan cara menginveskan sinar X-nya dikalikan dengan data proyeksi. Gitu. Itu secara sederhana begitu. Nah, ini sudah kita bahas ya, kira-kira seperti itu. Nah kalau ini contoh sama matriknya 2x2, tapi ini ditembak dari sudut yang agak banyak. Kalau tadi kan hanya dari kiri, dari atas. Kalau ini ada dari miringnya juga ya. Nah, sehingga kita nanti sinar X yang mewakili lebih banyak di sini dan data proyeksi yang didapat lebih banyak lagi. Oke. Ya kalau seandainya matriknya 2x2, maka itu sangat mudah untuk diselesaikan. Menggunakan inverse, udah selesai gitu. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita itu menggunakan matriknya itu besar, sebagaimana kenyataan pada pasien. Pada pasien kan nggak mungkin matriknya 2x2. Kalau 2x2 yang kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat citra apa-apa. Ini kalau dicontohkan di sini matriknya 2/8, kalau 2/8 hanya 256. Ini pun juga sekarang udah nggak ada kenyataannya. Sekarang itu 512 kali 512. Nah kalau seandainya matriknya itu 512 dikali 512, yang ini, ya ininya itu 512 kali 512, jadi berapa ini? Berapa itu? Kalau 500 kali 500, itu aja udah berapa? 25, nolnya 4, berarti 250.000 kan. Jadi ininya saja itu udah 250.000. Jadi A11 ke bawah itu ada sebanyak 250.000. Nah belum lagi ininya matrik yang mewakili sinar X-nya. Jadi kalau ke kanan tadi ini itu adalah 2x2, jadinya 4. Nah berarti yang ke sana ini berarti 500 kali 500. Jadi ke bawahnya sana itu 250.000, ke kanannya saja itu 250.000. Nah kira-kira ada nggak matematika yang bisa menyelesaikan inverse dengan ukuran 250.000 dikali 250.000? Nah maka jawabannya adalah impossible ya. Jadi sebetulnya secara matematika sederhana, tinggal diinverskan, udah selesai secara matematika. Tapi secara praktek tidak mungkin karena tadi ukuran pikselnya itu luar biasa besarnya. Mungkin bisa itu ya kita menggunakan superkomputer yang di paralel banyak gitu. Tapi kan ini menjadi tidak efektif untuk keperluan praktis di lapangan kan gitu. Nah inilah sebetulnya secara konsep itu memang rekonstruksi citra itu menggunakan direct matrix inversion udah bisa. Tapi ini hanya bisa untuk matrik yang kecil ya 2x2, 3x3, 4x4 masih oke lah ya. Tapi kalau sudah 1/4 juta dikali 1/4 juta ya itu direct inversion matrix itu sudah tidak mungkin dilakukan gitu ya. Nah maka nanti ada metode yang cukup sederhana. Nah, ini makanya para ilmuwan itu mencoba berpikir ya untuk mendapatkan hasil yang relatif sederhana, tapi menghasilkan hasil yang relatif cukup baik. Ya awalnya mungkin nggak baik nggak apa-apa, tapi kemudian nanti diperbaiki sedikit demi sedikit sehingga lama-lama jadi baik. Nah kemudian ada satu metode yang sangat sederhana yang diusulkan itu menggunakan yang disebut dengan nama back projection atau disebut dengan nama BP ya. Nah, ini cukup menarik ini dan secara teknik itu cukup sederhana. Gimana caranya back projection? Ini contoh ya. Ini misalnya ada objek. Ya, ini kita nggak disebutkan matriknya berapa kali berapa. Terus ini ditembak dari atas
kita mendapatkan proyeksi yang bawah ini. Ini misalnya objeknya itu bentuknya bulat di sini ya. Ditembak dari atas kita dapat data proyeksi yang seperti ini. Terus ditembak dari samping samping kiri, miring dari atas ya, kiri atas, kita dapat proyeksi 2 ini. Kemudian kita tembak dari sebelah kiri, kita dapat proyeksi yang ini ya. Nah, ini adalah data proyeksi atau yang dinamakan dengan nama sinogram. Maka kalau yang tadi menggunakan inverse metric, maka di sini cukup sederhana, yang dilakukan dengan cara melakukan proyeksi balik. Jadi ini kan kita dapat data proyeksi ini. Nah, data proyeksi ini kemudian ya yang ingin setelah kita tahu proyeksi, inginnya kita kan mendapat objek yang di sini kan sebetulnya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara memproyeksi balik. Ya, diproyeksi balik, jadi dibalikkan. Dibalikkan ya. Nah, ketika ini dibalikkan, katakan aja nilainya 10. Maka sepanjang lintasan ini dikasih nilai 10, 10, 10, 10, 10, 10 begitu. Yang dari sini ditembak, jeret kita dapat nilai ini. Katakan aja nilainya 8. Maka nanti dibalikkan, maka sepanjang lintasan ini berarti nilainya 8, 8, 8, 8. Kemudian yang dari sebelah kiri ditembakkan jeret, nah kita dapat proyeksi ini, maka nanti kita lakukan proyeksi balik. Jadi misalnya kita dapat nilai 6 gitu, maka ini kita proyeksi balik ya, jadinya 6, 6, 6, 6, 6. Maka di titik pertemuan sini tadi, dari bawah kita dapat 10, dari sini kita dapat 8, dari sini kita dapat 6, jadi 10 tambah 8, 24 tambah 10 tambah 8, 18 tambah 6 jadi 24 ini ya. Ini lebih hitam di sini nih dalam gambar ini ya. Nah, maka kita mendapatkan objek mirip dengan lingkaran ini di sini nih, kecil di sini. Tapi memang ada artefak ya. Ini ada nilai 6 di sini. Ini ada nilai 8 di sini. Ini ada nilai 10 di sini. Ini muncul yang namanya pengganggu artefak ya. Apalagi di sebelah sini ini kan pengganggu ini, pengganggu. Ini namanya artefak di sini ya. Nah, itu yang sering dinamakan dengan nama proyeksi balik. Itu seperti itu. Oke, kita sekarang akan coba melakukan proyeksi balik secara angka ya, biar kita lebih mudah untuk menangkap esensinya. Oke, kita akan mulai dari dulu ya, dari pertama ya. Jadi kita dapat nilai proyeksi 3, 7, 4, 6 seperti tadi kan. Nah, kita kemudian ingin tahu nilai di dalam sini itu berapa. Nah, kalau dalam contoh ini kita udah tahu ya, nilainya 1, 2, 3, 4. Tapi yang menarik adalah ketika nanti kita proyeksi balik, apakah kita mendapatkan nilai 1, 2, 3, dan 4 atau tidak. Kalau seandainya tidak, kita dapatnya berapa? Mirip nggak gitu? Ya, itu yang paling penting seperti itu. Jadi tidak eksak ya, tapi mendekati itu udah lumayan. Oke, sekarang kita akan coba lakukan proyeksi balik. Kita mulai dari atas ya. Ini 3. Nah, nilai 3 ini kita gunakan untuk memproyeksi balik. Ya, berarti nanti di sini dapatnya itu 3, 3 gitu. Nah, kemudian di sini ada 4. 4 kan? 4 kalau kita proyeksi balikkan berarti di sini 4, di sini 4, di sini 4. Nah, sebelumnya dia udah dapat 3. Berarti di sini berarti berapa? 4 ditambah 3. Berarti dapatnya adalah 7 ya. Dapatnya 7 ini. Gitu. Oke, sekarang kita proyeksi balik lagi. Nah, ini 7 ya. Kita dapatnya 7. Mungkin seperti ini yang lebih sederhana ya. Ini kita dari proyeksi dulu. 3. Ini 7. Nah, ini 4, 6 ya. Ini adalah proyeksi dari sebelah kiri dan dari sebelah atas. Oke, setelah itu yang kita dapat dari sinar X itu data proyeksi. Kita tidak tahu nilai yang ada di dalam. Nah, sekarang kita akan coba lakukan proyeksi balik. Nah, ketika kita proyeksi balik, ya maka seperti ini ya. Kalau proyeksi yang dari kiri, kita balikkan lagi ke kiri. Maka yang atas dapat 3, yang bawah dapat 7 gitu. Kemudian kalau yang dari bawah, nanti yang di sini 3 itu ditambah 4, 7 ditambah 4.
Ini berarti 3 ditambah 6, ini 7 ditambah 6 itu ya. Kalau kita proyeksi balik, maka dapatnya seperti ini. Paham ya ini ya? Ini dari bawah ya. Yang awalnya 3 jadi 7, yang awalnya 7 sebelah kiri jadi 11 gitu. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah hasil dari proyeksi balik. Nah, kemudian setelah kita tuh dapat nilai proyeksi balik, yang kemudian dilakukan itu normalisasi. Jadi di dalam pekerjaan matrik ya, kita sering melakukan yang namanya normalisasi. Nah, caranya normalisasi nanti ada banyak cara ya. Di sini salah satunya karena kita sudah tahu di sini nilainya itu 1/4 ya. Nah, dari mana kita tahu 1/4? Nanti dari sini sebetulnya ya. Ini kalau kita total jadinya kan 10. Ini kita total juga 10. Jumlah matriknya ada 4, berarti 10/40 gitu. Nah, itu caranya normalisasi. Oke, berarti sekarang kita normalisasi. Berarti dikalikan dengan 10/40 atau 1/4. Jadi 7 dikali 1/4, 9 dikali 1/4, kemudian 11 dikali 1/4, kemudian 13 dikali 1/4 ya. 7 dibagi 4 berapa jadinya? Ya, berarti 7 dibagi 4 berarti kan sekitar 1 koma ya. 1 koma. Kalau nilai aslinya berapa tadi? 1 ya. 1. Kalau yang ini 9 dibagi 4 nilainya berapa? 2 koma ya. 2 koma sedikit ya. Nilai aslinya adalah 2 kan ya? Iya, Pak. Kalau yang di sini nilai aslinya 3. Ini kalau hasil proyeksi balik dapatnya 11 dibagi 4 itu berarti 2 koma ya, mendekati 3. Nah, yang 13 dibagi 4 berarti 3 koma ya. 3 koma dan mendekati 4. Ya, memang tidak bisa eksak. Kalau eksaknya kan 1, 2, 3, 4. Ini dapatnya 1 koma, ini 2 koma, ini 2 koma mendekati 3, ini dapatnya 3 koma. Ya lumayan lah ya. Nah, itu dinamakan dengan nama proyeksi balik. Nah, kira-kira seperti itu proyeksi balik itu. Tadi hanya dari 2 sudut. Nah, sekarang kita akan coba tambahi sudutnya sekarang. Jadi matriknya sama, masih 2 kali 2, tapi tembakannya kita tambahi. Ya, kita coba lihat ya sekarang ya. Jadi nanti jadi ketika kita tambahi tembakannya, berarti matrik yang mewakili sinar X harus diubah, harus ditambah ya nanti ya berarti ya. Oke, kita awali lagi. Ini kita tembak dari sebelah kiri. 3, yang bawah berarti 7 ya. 7. Setelah itu kita tembak dari miring. Berarti yang ini dapatnya 2. Yang ini berarti 1, 4, jadinya 5. Yang ini 3 ya. Ini dari pojok kiri atas. Kita tembak dari atas, berarti ini 4, 6. Terus kita tembak dari dari kanan atas ya. Ini berarti dapatnya 1, ini 5, ini 4. Berarti di sini berarti ada 4 proyeksi ya dalam contoh ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian setiap tembakan itu diwakili oleh matrik. Biasanya matriknya itu dinamakan tadi dengan matrik apa namanya? Ada yang mengatakan F, ada yang matrik W ya. Yaitu pokoknya intinya itu pokoknya matrik yang mewakili model sinar X. Ininya seperti itu ya. Ini dengan asumsi sinar X-nya paralel ya. Nanti kalau sinar X-nya itu bentuknya kipas atau fan ya, berarti nanti harus kita buat yang modelnya kipas gitu. Ya, nanti kita bisa coba ya. Oke, sekarang kita akan coba lakukan yang namanya proyeksi balik. Ini kan kita udah dapat data proyeksi nih. Ada 4 sudut ini. Sudut pertama 37, sudut kedua 253, sudut ketiga 46, sudut keempat 154. Oke, sekarang kita akan lakukan yang namanya proyeksi balik. Oke, sekarang kita mulai.
3 dan 7 kita proyeksi balik ya untuk mengisi matrik itu. Nah, maka dapatnya berarti 3, 3, 7, 7. Sekarang yang 2, 5, 3 kita lakukan proyeksi balik. Ini kalau diproyeksi balik kira-kira yang ini dapat berapa nih? Dapat 5. Dapat 5 ya. Yang ini dapat 10. 10 ya. Oke, kayak gitu ya. Loh. Oke, setelah itu kita proyeksi balik dari yang bawah. Yang ini dapat berapa kira-kira? 14. 14. Oke ya, dapat 14 ya. Langsung kita proyeksi balik. Yang ini dapat berapa? Oh, 13. 13 ya. 13. Yang ini dapat 16 ya, dan seterusnya. Oke. Setelah kita proyeksi balik, kita dapat seperti ini. Jadi setelah dilakukan proyeksi balik, dapatnya adalah 13, 16, 19, dan 22. Maka berikutnya yang dilakukan itu normalisasi ya. Jadi yang dilakukan normalisasi ya. Normalisasi itu caranya banyak ya. Nah, kalau tadi dinormalisasi dengan dibagi dengan 1/4. Nah, kalau dalam contoh ini kita kurangi dulu dengan 10. Nah, ini ketika kita mau melakukan normalisasi ya. Nah, 10 itu didapat dari mana? 10 itu didapat dari jumlah untuk satu proyeksi. Jumlah untuk satu proyeksi kan nilainya kan 10 ya. Maka ini dikurangi 10. Maka dapatnya adalah seperti ini ya. 13 jadi 3, 16 jadi 6. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kemudian dengan cara dibagi dengan 3. Ini kadang-kadang itu memang trial and error ya. Ini dibagi 3. Nah, kalau dibagi 3 jadinya berapa ini? 3 dibagi 3. 1, 6 dibagi 3, 2, 9 dibagi 3, 3, 12 dibagi 3, 4 ya. Jadinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini eksak ya. Eksak sama dengan aslinya ya. Ya enggak? Sama dengan aslinya. Berarti sudut proyeksi semakin banyak itu semakin akurat ya. Tetapi memang kompensasinya waktu yang dibutuhkan semakin lama dan pasien semakin banyak mendapatkan radiasi yang otomatis dosisnya juga akan meningkat. Nah, ini sering dinamakan dengan nama proyeksi. Nah, kalau ini adalah contoh matrik pembobotnya ya. Ini matrik pembobotnya. Jadi setiap tembakan itu punya matrik pembobot yang tadi saya bilang itu. Matrik pembobot itu tadi itu bentuknya yang ini loh ya. Yang F ini loh, ini matrik pembobot ini. Tembakan dari kiri itu 1100. Ini nanti bisa kita buat dalam bentuk gambar biar mudah untuk ditangkap gitu. Nah, ini contoh matrik pembobot yang saya buat dalam bentuk gambar ya. Ini saya buatnya pakai MATLAB ini ya. Jadi ini ketika ditembak dari miring dari atas itu kira-kira pembobot matriknya itu seperti ini ya. Ini setiap warna itu mewakili angka ya. Nah, kalau ditembak dari atas itu matriknya seperti ini. Kalau ditembak dari kiri matriknya seperti ini. Ini matrik pembobotnya. Paham ya kira-kira ya? Ini sebetulnya ini nilainya angka-angka ini sebetulnya ya. Ini angka-angka. Jadi setiap sudut punya matrik pembobot sendiri. Berarti kalau misalnya kita itu nembaknya sudutnya 360 derajat, berarti kita harus memiliki matrik sebanyak 360. Dan masing-masing matrik ukurannya tergantung ukuran objek yang mau kita tembak ya. Gitu. Jadi memang sangat, ini kalau dalam contoh ini matrik 3x3, ini matriknya 9x9 untuk yang tembakan lurus. Yang tembakan miring lebih anu lagi gitu. Jadi memang di sini secara komputasi cukup berat ya. Ini untuk matrik 3x3, matrik pembobotnya. Nah, itu kira-kira gambaran sedikit dari yang dinamakan dengan nama proyeksi balik. Tapi memang proyeksi balik ini hasilnya nggak bagus ya. Muncul blurring yang sangat besar. Misalnya ada contohnya nggak ya tentang saya tunjukin citra yang diperoleh menggunakan
matrik dengan metode back proyeksi ini. Nah, kebetulan di sini tidak ada contoh citranya ya. Saya sebetulnya punya banyak PowerPoint tentang hal ini, tapi belum saya kumpulkan jadi satu sehingga kadang-kadang itu ini lupa naruhnya ya. Nah, oke, coba kita lihat di paper aja yang dulu pernah kita buat ya. Ini paper lama yang saya tulis sebelum S3 ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, coba kita lihat ini MAFD spektrum. Wah, ini ada nih contoh ini. Dan nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini di Jurnal Berkala Fisika tahun 2011, cukup lama. Ini yang dulu saya tulis saya dengan teman orang dari Udayana ya, dari Bali. Ini uji kecepatan rekonstruksi citra menggunakan metode back projection dan filter back projection ya. Oke, kira-kira hasilnya seperti apa kalau kita menggunakan ini citra aslinya seperti ini. Nah, citra ini sebetulnya ini adalah phantom matematis ya. Phantom matematis. Kalau di MATLAB itu sudah ada namanya shape Logan phantom. Nah, ini citra ini. Kemudian setelah itu nanti ini jumlah pixelnya 50 kali 50. Sebetulnya bisa aja kita buat 250 kali 250 bisa ya. Tapi semakin besar ukuran phantomnya, berarti nanti matriknya akan semakin besar. Dan kalau kita menggunakan komputer biasa, bisa jadi memori kita sudah habis nanti ya. Jadi out of memory. Jadi kadang-kadang kalau kita latihan atau riset kecil-kecilan, ya kita menggunakan ukuran pixel yang kecil. Gitu. Nah, ini adalah matrik pembobotnya. Nah, yang ke arah sumbu Y. Tadi karena dia ukurannya berapa? 50 kali 50 ya. Jadi sumbu X-nya di sini jumlah matriknya 50 kali 50, berarti 2500 matriknya ini ke arah sumbu X. Kemudian ke arah sumbu Y, ini sudutnya ya. Berarti di sini kita nembaknya hanya pada sudut-sudut tertentu. Nah, kalau dalam contoh ini 20 derajat. Jadi kita selingi setiap 20 derajat. Jadi ditembak sudut 0, 20 derajat, dan 40 derajat, dan 60 derajat, 80 derajat gitu. Jadi tidak setiap 1 derajat ya. Kalau kita nembaknya setiap 1 derajat, maka nanti matrik ke arah sumbu Y jadi besar sekali. Ya, semakin besar matriknya tentu saja akan semakin lama dari kita ngitungnya ya. Karena kalau kita pakai komputer biasa, mungkin waktunya tidak memorinya mungkin tidak cukup ya. Terus ini adalah data proyeksi untuk setiap 20 derajat ya. Nah, kemudian setelah itu kemudian kalau di sini nanti ada yang menggunakan yang difilter. Nah, kalau yang difilter berarti kita pakai filter ya. Maka kemudian data proyeksi itu kita filter. Nanti akan saya jelaskan ya tentang filter back projection itu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang back projection. Nah, kemudian filternya itu sebetulnya pakai filter matematis ya, bukan filter fisik ya, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Filter yang dimaksud itu adalah filter matematis. Nah, ini contoh hasilnya ya yang didapat ya dengan metode back proyeksi. Ini adalah citra asli, phantom aslinya. Nah, ini yang didapat ketika kita menggunakan metode back proyeksi. Nah, citranya bagus nggak? Citranya jelek ya. Jelek tapi kan hampir mendekati kan. Maksudnya di sini ada buletan, di sini ada buletan. Di sini ada buletan, di sini ya ada buletan. Di sini ada elip, di sini ya ada elip. Meskipun nggak begitu jelas ya. Tapi dua objek di sini ini nggak kelihatan ya. Ya, dia kabur karena adanya banyak artefak di situ. Tapi ya lumayan lah gitu. Artinya dengan metode back projection dia intinya bisa digunakan untuk melakukan rekonstruksi. Meskipun memang hasilnya tidak ideal, tidak bagus, tapi paling tidak citra kasar itu sudah bisa kita dapatkan. Namanya pendekatan ya.
pendekatan itu ya bolehlah gitu. Pasti ada errornya. Ya, tinggal nanti error itu berapa persen. Jadi orang fisika itu nggak boleh takut dengan error ya. Error itu boleh. Ya. Jadi kalau selama kita manusia itu ya memang kita itu ya wajar error ya. Cuma error itu nggak boleh banyak-banyak dan error nggak boleh dibiarkan terus-menerus ya. Kita harus ada kesempatan untuk memperbaiki error tersebut. Nah nanti salah satu metode untuk memperbaiki back projection ini yaitu dengan cara memfilter duluan. Nah, itu yang dinamakan dengan nama filter back projection. Nah, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan masuk dulu ke filter back projection dulu ya. Nah, nanti setelah itu nanti kita baru bahas tentang apa namanya tentang iterative reconstruction ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Ini contoh ya, ini fantomnya fantom shape logan yang tadi udah kita lihat. Tapi di sini fantomnya ukurannya 250 dikali 250. Kalau ini adalah pasien ya, ini juga sama 250 kali 250. Nah, kemudian ketika ini ditembak dari atas, kita dapat proyeksi. Ini data proyeksi. Nah, data proyeksi ini adalah data yang ditangkap oleh detektor ya. Ini adalah nilai proyeksi pada posisi tertentu ya, segini ini. Ini adalah data proyeksi pada pasien ya, data proyeksinya seperti ini. Nah, kemudian data proyeksi dari berbagai sudut itu kita gabungkan jadi yang namanya sinogram. Nah, sinogram itu yang nanti kita rekonstruksi. Nah, salah satu metode rekonstruksi yang paling sederhana itu adalah apa namanya proyeksi balik yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini kalau seandainya ini ada objek di sini, ini kalau kita tembakkan, kita kan dapat proyeksi yang warna hitam ini. Ini hitam, ini data proyeksinya. Ini juga sama data proyeksinya. Nah, kemudian ketika di sini kita tembakkan, memang muncul yang namanya kita bisa mendapatkan citra hasil rekonstruksi, tapi ada banyak sekali artefak. Ada banyak sekali gangguan di sana, ada banyak sekali kekaburan. Di objek yang awalnya itu jelas menjadi kabur. Nah, terutama ada yang namanya ada strike artefak gitu ya, yang terutama di dekat dengan objek ini. Nah, ini bisa diatasi nggak? Nah, maka nanti dikenalkan suatu teknik yang dinamakan dengan nama filter back projection, yaitu data proyeksi yang kita dapatkan itu tidak langsung dilakukan proyeksi balik, tapi sebelum dilakukan proyeksi balik itu difilter terlebih dahulu. Filter yang digunakan itu tentu filter matematika ya. Nah, tadi kan kita mendapatkan jadi objek hitam di sini itu terganggu oleh ini, kalau dalam ini bentuknya bintang gitu ya, di sebelah kanan kirinya di sekitarnya ini. Nah, berarti kita berpikir terus gimana ya caranya agar objek ini itu terisolasi dari lingkungannya sehingga kita mendapatkan objek yang hitam di sini. Berarti orang berpikir, oh oke, kalau begitu berarti kita membuat filter, dan filter itu hanya bekerja ketika ada transisi antar data proyeksi. Misalnya seperti ini. Seperti ini, di titik ini, kelihatan nggak kursor saya? Titik sini. Di titik sini sampai titik sini, ini kan nggak ada perubahan apa-apa kan? Nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau dari titik sini ke titik sini, ini kan terjadi perubahan nilai yang sangat drastis di sini, ya nggak? Iya kan? Kalau dari sini sampai sini kan nggak ada perubahan apa-apa. Iya nggak? Macet-macet, Pak. Ya, ulang lagi ya. Kalau dari sini sampai sini ada perubahan nggak? Oh, tidak ada. Nggak ada kan ya. Kalau dari sini sampai sini ada perubahan nggak? Ada, Pak. Ya kan perubahan drastis ini ya. Nah, berarti dari fenomena itu bisa kita lakukan filter. Berarti ketika di batas antar objek, ini kalau bisa kita buat negatif aja.
kita negatifkan nilainya. Sementara kalau yang dia tidak ada perubahan, ya udah dibiarin aja gitu. Sehingga nanti batas antar objek itu bisa kelihatan lebih jelas gitu ya. Nah, maka kemudian data proyeksi ini difilter. Kita menggunakan suatu filter tertentu. Ada beberapa jenis filter. Nah, filter yang pertama kali dikenalkan itu yang dinamakan dengan filter Shaplogan ya, Shaplogan filter. Itu orang India kalau tidak salah ya. Sehingga dia menggunakan pemfilteran. Sehingga ketika data proyeksi ini kita filter, maka jadinya yang warna merah ini. Jadi di daerah yang tidak ada perubahan dia tetap. Kemudian ketika daerah pergantian antar objek, nah maka di sini difilter sampai dia negatif. Kan data aslinya kan ke bawah kan ya. Tapi setelah dia difilter sampai negatif ini. Kemudian setelah itu yang daerah yang tidak ada perubahan lagi dia tetap seperti semula. Terus di daerah ada yang ada perubahan lagi, negatif lagi. Nah, jadinya seperti ini. Jadi merah ini adalah data proyeksi yang sudah difilter. Ini filternya adalah filter matematis ya. Ini adalah contoh data proyeksi yang sudah difilter. Yang merah ini juga data proyeksi yang sudah difilter. Nah, ketika di sini sudah difilter, kemudian baru kita lakukan proyeksi balik. Nah, ketika kita proyeksi balik jadi seperti gambar merah ini. Maka memang sebetulnya di daerah sini ini masih ada gangguan. Ini kan gangguan ini sebetulnya. Tapi karena dia di sini nilainya lebih rendah, gangguannya lebih kecil. Nah, terus yang menarik adalah karena di sini itu ada nilai negatif, maka objek hitam ini dia itu dilingkari oleh hal-hal yang sifatnya kontras, yang negatif, sehingga objek di sini ini kelihatan lebih jelas gitu daripada kalau tidak menggunakan filter ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini beberapa jenis filter. Nah, kemudian ketika kita melakukan filter ini, filter itu bisa dilakukan dalam 2 domain ya. Ini kalau kita belajar Vismat itu. Bisa dilakukan kalau seperti yang awalnya yang warna hitam, terus setelah difilter menjadi yang warna merah, ini sering dinamakan dengan nama pemfilteran dalam domain spasial. Karena ini kan menunjukkan spasial kan, sumbu X, sumbu Y ini kan spasial. Nah, tetapi secara matematis melakukan filter pada domain spasial ini justru waktunya lebih lama. Ini kalau secara matematis kita menggunakan suatu operator yang dinamakan dengan nama konvolusi. Pernah dengar konvolusi nggak? Di Vismat. Ya, nanti yang lupa-lupa konvolusi tolong ya dibuka lagi ya tentang apa itu konvolusi ya. Ya, nanti kalau untuk memahami apa itu konvolusi, coba kamu praktekkan menggunakan matrik yang kecil ya. Misalnya matrik linier linier dengan ukuran 51 misalnya. Coba kamu konvolusi gitu. Nanti untuk belajar apa sih makna dari konvolusi itu. Kalau secara definisi konvolusi itu matrik berjalan. Integral berjalan gitu. Nah, itu kan secara matematis ya. Mungkin kita diomongi integral berjalan ini maksudnya apa gitu ya. Integral aja nggak ngerti maksudnya, apalagi integral berjalan gitu ya. Nah, itu nanti tolong dipelajari apa yang dimaksud dengan makna konvolusi ya. Nanti bisa lihat di paper saya pernah nulis paper cukup menarik, yaitu menghitung dosis menggunakan konvolusi ya. Itu nanti silakan dilihat, itu open access ya. Oke. Nah, selain pemfilteran di domain spasial, sebetulnya akan lebih efektif kalau pemfilteran itu dilakukan di domain frekuensi. Karena kalau kita memfilter di domain frekuensi, kita tidak butuh lagi konvolusi gitu. Nah, berarti kalau begitu, proyeksi yang kita dapat harus kita ubah dulu menjadi domain frekuensi. Filter yang kita punya harus kita ubah menjadi domain frekuensi. Nah, pengubahan data proyeksi yang awalnya dia domain spasial menjadi domain frekuensi. Nah, itu yang sering dinamakan dengan nama transformasi Fourier ya. Jadi bukan hanya di MRI ya, di CT scan pun kita juga akan ketemu dengan transformasi Fourier gitu. Nah, nanti setelah itu, setelah
setelah data proyeksi sudah kita ubah dalam domain frekuensi, baru kita filter. Nah, memfilternya itu lebih sederhana. Tidak perlu pakai konvolusi, cukup pakai perkalian udah cukup. Nah, nanti setelah kita mendapatkan hasil proyeksi, nah kemudian setelah kita filter, nah filternya itu kan masih dalam domain frekuensi. Nah, kita balikkan lagi dia dalam domain spasial menggunakan yang dinamakan dengan nama inverse transformasi Fourier. Nah, setelah itu kita baru dapat yang merah ini lagi gitu. Itu lebih efektif ternyata daripada kita itu melakukan pemfilteran langsung pada domain spasial gitu. Nah, setelah kita mendapatkan proyeksi yang sudah terfilter, nah baru dilakukan yang namanya proyeksi balik lagi. Nah, teknik ini itu sering dinamakan dengan nama filter back projection. Gitu. Nah, filter yang pertama kali dikenalkan itu namanya filter rem, ya, filter rem seperti ini ya. Ini adalah bentuk filternya dalam domain frekuensi. Nah, dalam domain frekuensi. Nah, ini tapi kalau kita menggunakan rem di sini, memang dia itu pada frekuensi tinggi, ini pemfilterannya juga dia itu low pass filter ya. Jadi pada frekuensi rendah dia diizinkan, kebalik ya. Jadi pada frekuensi rendah dia itu diizinkan, pada frekuensi rendah dia difilter, pada frekuensi tinggi dia diizinkan untuk masuk. Nah, akibatnya apa? Akibatnya noise itu frekuensi tinggi. Nah, frekuensi tinggi itu diizinkan, akhirnya banyak noise di situ ya. Maka kemudian filter rem ini banyak dikoreksi oleh banyak orang menggunakan yang namanya teknik windowing ya. Sehingga jadi seperti ini model filternya. Ini filter, ini namanya window ya. Jadi rem yang sudah difilter. Ini oleh Parsons, oleh Ham, oleh Henning gitu. Hemming ya. Jadinya filternya seperti ini. Sehingga di sini untuk frekuensi rendah dia difilter, frekuensi tinggi juga difilter. Yang diizinkan itu yang di sini, yang ini namanya band filter ya. Nah, kalau yang di sini itu high pass ya. Ya, seperti ini jadi band ini. Hanya di daerah di antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi yang diizinkan. Sementara pada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi banyak difilter di sini. Memang pada frekuensi tinggi tingkat penfilterannya beda-beda. Kalau seperti Parsons ini lebih banyak yang difilter daripada kalau menggunakan Hemming di sini. Ini adalah model filter untuk domain untuk domain frekuensi. Nanti bisa kita lihat filter pada domain spasial. Nah, ini contohnya, ini yang buat saya sendiri ini sepertinya ya. Ini adalah model filternya dalam domain spasial. Kira-kira filternya itu seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini sebetulnya itu fungsi sink ya. Sink itu sebetulnya dia itu gabungan antara sinus dengan eksponensial ya. Sinus yang dieksponensialkan itu sink ya. Seperti ini. Jadi di sini ada negatifnya ini. Ini dalam domain dalam domain spasial. Nah, ini yang sudah kita ubah dalam domain frekuensi. Nah, di sini. Nah, kemudian yang ini yang sudah kita kasih window tadi. Ada beberapa jenis window. Nah, kemudian setelah itu nanti baru kita lakukan yang namanya proyeksi balik lagi. Ini adalah contoh ya, rumus transformasi Fourier ya dalam 2 dimensi. Mungkin saya nggak usah bahas terlalu detail tentang hal ini. Coba kita lihat lagi ke paper yang tadi ya. Nah, ini adalah hasil citra, tapi gambarnya nggak bagus ya sayangnya ya. Tidak apa-apa, ya sekedar untuk menunjukkan aja. Ini yang sebelah kiri ini adalah citra asli atau phantom ya. Terus ini adalah hasil proyeksi balik untuk beberapa sudut proyeksi ya.
bawah sudut proyeksi. Ini sudutnya semakin banyak, ini sudutnya semakin sedikit. Jadi sudut semakin banyak, hasilnya semakin bagus gitu. Nah, oke, ini adalah hasil proyeksi balik yang tidak difilter. Nah, sekarang kita akan coba lihat proyeksi balik yang difilter ya. Oke, kita coba lihat proyeksi balik yang difilter. Nah, ini contoh ya, ini hasil proyeksi pada sudut 0 derajat. Yang bawah ini, yang atas ini adalah hasil proyeksi pada sudut 0 derajat yang belum difilter. Yang bawah ini adalah hasil proyeksi untuk sudut 0, sama dengan atasnya, tapi sudah difilter. Ya. Nah, hasilnya seperti ini, hasil proyeksinya. Nah, kemudian ini hasil yang tidak diperoleh. Ya, yang kiri, yang ini adalah citra asli phantom. Ini hasilnya untuk sudut yang beda-beda ya. Untuk sudut yang beda-beda. Jadi sudutnya semakin kecil, itu hasilnya semakin bagus ya. Ini sudutnya besar, ini sudutnya semakin kecil, maksudnya semakin selangnya semakin kecil. Ini 5 derajat ini. Maka yang didapat seperti ini ya, udah jauh lebih bagus daripada yang tadi ya. Jauh lebih bagus daripada yang tadi. Nah, kemudian ini citranya aslinya seperti ini, yang kita dapat seperti ini. Ini jauh lebih bagus daripada kalau kita itu menggunakan metode filter, menggunakan metode back projection. Nah, kira-kira seperti itu. Sedikit gambaran tentang rekonstruksi citra dengan metode filter back projection. Oke, mungkin sementara sampai di sini dulu. Metode proyeksi balik dan metode proyeksi balik terfilter. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke metode iteratif reconstruction. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cintanya, Pak. Ya, silakan. Untuk menghasilkan citra pakai back projection maupun yang filter back projection itu berarti bisa kurang dari 360 nggak Pak? Kalau di penelitian Panam ini kan pakai 180 nggak Pak? Betul. Bisa kalau di klinis itu memang pakainya setiap 1 derajat ya. Tapi sebetulnya bisa menggunakan sudut yang kecil, sudutnya itu selangnya besar-besar. Ya 10 derajat, 20 derajat, langsung 30 derajat. Ya, tapi citranya lebih jelek ya. Tapi dosis yang diterima pasien itu sudah jauh lebih sedikit daripada kalau kita menggunakan ya misalnya ya, kalau kita tembak setiap 10 derajat, kalau dibanding dengan ditembak setiap 1 derajat, berarti kan dosisnya bisa turun 10 kali lipat kan? Iya Pak. Ya, tapi citranya itu menjadi jelek gitu memang. Nah, sekarang yang jadi tantangan kita adalah bisa nggak kita itu menembak dengan sudut yang sedikit, selangnya besar, tapi citra yang kita dapat hasilnya itu sama dengan kalau menggunakan sudut 1 derajat. Wah, itu menarik itu. Nah, itu yang jadi tantangan. Itu termasuk sekarang kan zamannya AI nih, artificial intelligence itu ya. Itu banyak dipakai untuk melakukan hal itu. Jadi kita itu menembak hanya dengan sudutnya itu kecil. Nah, kemudian sudut-sudut yang lain itu diproduksi menggunakan AI. Jadi ibaratnya itu data yang kita dapat itu cuma sedikit, data-data yang kosong dari sudut-sudut yang lain itu diproduksi menggunakan AI gitu. Hasilnya cukup menarik memang. Nah, itu bisa seperti itu. Saya pernah melakukan penelitian dengan sudut yang salah satu teknik untuk mereduksi dosis itu dengan cara seperti itu. Sudutnya kita kurangi. Nah, dulu yang saya gunakan menggunakan metode iteratif reconstruction. Oke, nanti saya jelaskan dulu metode iteratif reconstruction ini. Kalau untuk menggunakan metode FBP, di sudut berkurang itu citranya turun secara drastis gitu. Tapi kalau kita menggunakan metode IR, iteratif reconstruction, itu penurunan kualitas citra itu tidak sedrastis kalau kita itu menggunakan
menggunakan metode FBB untuk penurunan sudut itu. Itu yang cukup menarik ya. Oke, kira-kira bisa dimengerti ya Mas ya. Intinya bisa nggak sudut itu dikurangi? Bisa, secara konsep bisa. Nah, cuma terus terang saya tidak tahu kalau di klinis bisa nggak, ada option itu nggak di klinis itu belum tentu ya. Karena kalau kita beli Sinar X itu akuisisi datanya udah diset oleh pabrikan, yang bisa jadi kita tuh tidak bisa ngotak-atik ya, kecuali kalau itu dilakukan oleh periset yang ada di pabrik itu sendiri gitu. Tapi secara saintifik bisa, tapi secara teknis belum tentu bisa, tergantung alatnya itu dikasih fasilitas itu atau tidak. Gitu kira-kira ya Mas ya. Sama ini Pak, apa untuk pemberatan, misal kalau kita melakukan apa rekonstruksi secara komputasi itu di programnya emang sudah ada apa kayak tinggal masuk, kalau untuk paralel berarti pakai yang paralel atau yang tadi apa kipas, pakai yang kipas, atau kita masukin sendiri secara manual? Tergantung. Ya, kalau kita ingin belajar dari awal, ya sebaiknya semuanya itu kita buat sendiri, biar kita itu tahu logikanya, tahu argumennya itu ya. Tapi kalau kita menggunakan MATLAB, itu sudah dikasih function oleh MATLAB. Ya, jadi MATLAB sudah ada. Misalnya untuk membuat matrik proyeksi, matriknya itu sudah ada. Termasuk untuk melakukan back projection itu juga sudah ada. Termasuk untuk melakukan filter back projection, kita mau pakai filter apa itu juga sudah ada. Seandainya kita mau mengembangkan jenis filternya, ya kita sudah ada, gitu. Tinggal pakai ya. Cuma kalau kita tinggal pakai, repotnya nanti kalau kita berpindah dari satu program ke program yang lain, nah nanti kan di situ nggak ada fasilitasnya. Nah, beda kalau kita udah tahu, udah bisa membuat programnya sendiri. Jadi kita mau pindah dari satu program ke program yang lain itu kita nggak kesulitan gitu. Karena saya sendiri itu terus terang, jadi misalnya seperti Indocity, dulu saya kerjakan pakai MATLAB ya. Jadi kalau untuk riset tuh MATLAB memang powerful. Tapi ya ada minusnya, jadi ada pros con-nya ya, ada plusnya dan minusnya. Kalau untuk penelitian MATLAB itu powerful, cuma kalau untuk dipakai di masyarakat itu kesulitan. Sebab kalau kita menggunakan MATLAB, bisa nggak MATLAB itu diubah jadi file Excel? Bisa sebetulnya. Tapi hasilnya tidak cukup bagus gitu. Kan nggak mungkin kalau kita buat program, kemudian masyarakat kita suruh install MATLAB, itu kan nggak mungkin, kan berat sekali masalahnya ya. Nah, makanya biasanya selama ini saya itu kalau untuk riset kita menggunakan MATLAB. Terus nanti setelah itu hasil dari MATLAB itu digunakan untuk membuat program menggunakan Python. Nah, di Python itu lebih powerful karena dia bisa jauh lebih cepat. Kita buat Excel-nya juga jauh lebih bagus, lebih mudah dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya kita itu di MATLAB menggunakan function bawaan, nah sementara di Python tidak ada function-nya, kan nggak bisa jalan kan. Tapi kalau di MATLAB kita buat sendiri, function buatan sendiri, maka nanti di Python kita buat sendiri kan juga mudah gitu. Nah itu plus minusnya di situ. Tapi kalau kita pakai MATLAB, matrik pembobot, kemudian termasuk transformasi Fourier, bahkan termasuk transformasi radon, termasuk inverse transformasi radon, itu sudah ada semuanya. Kita tinggal pakai ya. Iya Pak. Ya. Kalau tadi contoh yang kita buat sendiri semuanya, yang di paper yang tadi itu. Maka hasilnya tidak sebagus kalau kita menggunakan function yang ada di MATLAB. Kalau function yang ada di MATLAB sangat powerful. Dan saya sendiri juga sudah menggunakan itu cukup banyak ya untuk riset gitu. Oke, gitu kira-kira ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke metode berikutnya.
untuk rekonstruksi citra, yaitu metode iteratif reconstruction yang disebut dengan nama IR. Ya, tetapi iteratif reconstruction yang kita bahas di sini ini adalah iteratif reconstruction untuk yang awal-awal ya, yang dulu-dulu, yang awal-awal. Bukan iteratif reconstruction yang zaman sekarang. Kalau iteratif yang zaman sekarang itu sudah sangat kompleks ya. Sudah itu nanti bisa dibaca di jurnal-jurnal. Nah, kita bahas dulu iteratif reconstruction yang paling dasar ya. Oke, metode yang paling dasar dari iteratif reconstruction itu dinamakan dengan nama metode ART. Jadi algebraic reconstruction technique. Ini iterasi. Iterasi itu maksudnya pengulangan ya. Pengulangan. Jadi dengan cara pengulangan, diulang-ulang kayak gitu. Ya, contoh paling sederhana itu begini. Misalnya kalau saya disuruh nebak umurnya Mas Ulil misalnya. Itu kalau saya sekali tebak mungkin keliru ya. Tapi kalau saya nebaknya itu berulang-ulang. Jadi saya itu nebak berulang-ulang. Terus Mas Ulil bisa jawab saya, tapi jawabnya hanya ya dan tidak. Jadi dia nggak bisa jawab yang lain, jawabnya hanya ya dan tidak. Maka nanti dengan beberapa tebakan, mungkin tebakan saya itu sudah tepat itu, secara berulang. Misalnya begini, ini saya coba mau nebak umurnya Mas Ulil ya. Mas Ulil jawabnya cuma ya dan tidak. Ya, bisa seperti ini. Apakah umurnya di atas 30? Tidak. Nah, tidak. Berarti kan udah jelas nih bawah 30 ya berarti ya. Apakah di atas 20? Iya. Nah, berarti sudah semakin jelas 20 dan 30 kan. Apakah di atas 25? Tidak. Nah, berarti antara 20 sampai 25 kan. Apakah di atas 23? Iya, Pak. Nah, berarti pilihannya tinggal di atas 23 itu berarti 24 atau 25 kan. Jadi semakin banyak tebakannya, itu semakin banyak iterasinya kan semakin mendekati hasilnya gitu. Nah, kira-kira begitulah. Yang disebut dengan nama iteratif itu seperti itu ya. Paham ya kira-kira ya? Oke, paham, Pak. Oke, sekarang kita akan awali dari metode iteratif yang paling dasar, yang paling sederhana, dan tentu saja ini sudah nggak dipakai ya, nggak dipakai di klinis. Ini hanya sekedar logikanya, gitu. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Ini adalah nilai aslinya. Nilai aslinya adalah ini. Nah, ini 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau kita proyeksi ke sini jadi dapatnya 4 ya kan. Ini dapatnya berapa? Yang di sini? 6, Pak. 6. Yang ini dapatnya 7. Yang ini dapatnya 3. Iya betul ya, 3 ya. Oke, sekarang kita membuat tebakan dulu. Nah, untuk membuat tebakan, nilai yang paling netral kita kasih sementara ini nilainya 0 dulu. Nah, kita kasih nilainya 0 ya. Ini nilai setiap matrik, jadi pasien itu setiap matriknya kita kasih nilai 0. Jadi 0, 0, 0, 0. Ini kalau nilainya 0 semuanya, tebakan pertama, ini kalau kita proyeksi jadinya berapa di sini? 0. Di sini juga 0. Jadi proyeksi tebakan kita adalah 0 dan 0, sementara proyeksi asli itu adalah 6 dan 4. Betul ya? Betul ya? Nah, sekarang kita bandingkan antara tebakan proyeksi dari tebakan kita dengan proyeksi asli. Nah, proyeksi asli itu adalah proyeksi yang didapat oleh detektor ya. Berarti selisihnya berapa ini? Berarti kan ini adalah 6 dikurangi 0, berarti selisihnya 6. Di sini adalah 4
kita tebakannya 0, berarti selisihnya 4 ya. Berarti selisihnya adalah 6 dan 4. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai selisih, karena matriksnya itu 2 kali 2, maka kemudian kita bagi dengan dengan 2 ya. Jadinya adalah 3 dan 2. Paham ya? 3 dan 2. Nah, setelah kita mendapatkan 3 dan 2, nah 3 dan 2 itu baru kita lakukan proyeksi balik. Jadi kita proyeksi baliknya bukan 6 dan 4, tapi 3 dan 2. Maka ketika 3 dan 2 kita proyeksi balik, jadinya 22 ini 33. Paham ya? Nah, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, kemudian kita lakukan proyeksi lagi. Kita proyeksikan, ini proyeksi dari kiri itu adalah 4 dan 3, jawabannya 7. Proyeksi dari kiri 2 dan 1, dapatnya 3, ya enggak? Ya. Kalau yang ini, data proyeksinya itu dapatnya lah 2 dan 3, 5. 2 dan 3, 5. Jadi yang asli itu adalah 7 dan 3. Yang hasil tebakan yang sudah diperbaiki tadi 5 dan 5. Selisihnya berapa berarti? 7 dan 5 berarti selisih 2. 2. 3 dan 5 selisih -2. -2 ya. Selisih -2. Nah, setelah kita mendapat selisih -2, karena tadi matriknya 2 kali 2, ini kita bagi jadi 2, jadinya 1 dan -1. Oke ya, yang atas 1, yang bawah -1, ya enggak? Ya. Setelah itu kita lakukan proyeksi balik. 1 dan -1 kita proyeksi balik ke sini. Yang awalnya 2 jadi 3 kan ya. Kan proyeksi baliknya kan 1 nih. Jadi 3 kan. Yang awalnya 3 jadi 4. Yang awalnya 2 jadi jadi 1. Karena kan ini kan -1 kan tadi ya. Yang -1, Pak. Ya. Ya, terus yang awalnya 3 dikurangi -1 jadinya 2. Nah, akhirnya kita dapat seperti ini. 1, 2, 3 dan 4. Ini contoh iterasi. Ini kebetulan kalau dalam contoh ini hasilnya sudah sama kan ya? Hasilnya 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4. Tapi kalau seandainya belum sama, ini terus iterasi terus. Mungkin bisa sampai 20 kali, atau sampai 50 kali, sampai 100 kali. Sampai sama, tapi kadang-kadang sama itu tidak mungkin ya. Tapi sampai mendekati sama. Jadi mungkin errornya itu nanti akan terjadi looping, akan terjadi perbaikan terus-menerus. Sampai nanti errornya misalnya tinggal 1%. Nanti kalau errornya tinggal 1%, lah nanti baru dihentikan. Gitu. Nah, inilah yang sering dinamakan dengan nama metode IR ya, Iterative Reconstruction. Ini berarti dia itu dilakukan perbaikan setiap sudut ya. Jadi setiap sudut diambil proyeksinya, kemudian dibandingkan antara data proyeksi asli dan proyeksi hasil tebakan. Setelah itu dipakai untuk memperbaiki. Setelah caranya adalah dengan proyeksi balik. Setelah itu diproyeksi lagi, dapat hasil proyeksinya dibandingkan lagi dengan proyeksi aslinya, dapat errornya dipakai untuk memperbaiki data tebakan. Setelah itu nanti dilakukan proyeksi lagi, proyeksinya dibandingkan dengan aslinya lagi, ada errornya dipakai untuk memperbaiki tebakan lagi, terus gitu muter sampai errornya mendekati atau di bawah nilai tertentu, atau kita batasi dengan jumlah iterasi. Pokoknya kalau iterasinya sudah 100 kali sudah dihentikan lah gitu ya. Nah, teknik seperti ini dinamakan dengan nama iterative reconstruction. Nah, dalam hal ini teknik ini dinamakan dengan nama ART ya, Algebraic Reconstruction Technique. Dan ini perbaikan dilakukan untuk setiap sudut dengan cara
errornya didapat dengan cara pengurangan atau penambahan atau pengurangan. Nanti errornya bisa dilakukan dengan perkalian. Itu yang nanti dinamakan dengan nama MMART. Ya. Itu. Ini disebut dengan nama ART ya. Ya mungkin ini udah jam berapa ya? Nah, jam 12 ya. Oke, mungkin sementara kita sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti mungkin pekan depan nanti kita lanjutin tentang rekonstruksi ini. Kemudian setelah itu nanti kita akan coba bahas tentang tema-tema yang lain di dalam CT scan. Oke, saya kira mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mana. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Aduh.